Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Melalui channel YouTube Siraman Rohani HKBP Setia Negara, menyapa kita lewat firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Engkau bangunkan kami dari tidur kami di dalam sukacita. Sebelum kami melakukan aktivitas kami satu hari ini, kami akan disapa lewat firman Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap untuk mendengar. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal 29 ayat 25. Demikian bunyinya. Takut akan manusia mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, jerat adalah umpan atau perangkap. Nelayan terkadang menggunakan jerat untuk menangkap ikan. Pemburu menggunakan berbagai jenis jerat untuk menjebak hewan buruan. Dan setan juga menggunakan jerat untuk menjebak manusia. Tertulis dalam Yeremia 5 ayat 26. Salah satu jerat tersebut adalah takut akan manusia. Takut akan manusia bisa bersifat fisik dan fisiologis. Yesus berkata kepada para pengikutnya, "Aku berkata kepadamu, saudara-saudaraku, janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang harus kamu takuti. Takutlah kepada Dia yang memberikan kehidupan. Setelah tubuhmu dibunuh, berkuasa untuk melemparkanmu ke dalam neraka. Ya, aku berkata kepadamu, takutlah kepada Tuhan." Lukas 12 ayat 4 sampai dengan 5. Yesus sedang mempersiapkan para murid untuk penganiayaan fisik yang akan mengikuti kebangkitannya. Mereka akan dipukuli, dirajam, dicambuk, dan dipenjarakan. Banyak dari mereka akan dibunuh, namun Dia memperingatkan mereka untuk tidak membiarkan rasa takut akan manusia menghentikan mereka dari memberitakan Injil. Meskipun para pengikutnya akan mengalami penderitaan fisik yang luar biasa demi Dia, pencobaan itu akan singkat dan sementara. 2 Korintus 4 ayat 17. Saat mereka meninggalkan bumi, mereka akan selamanya menuai berkat atas kesetiaan mereka. Orang jahat tidak dapat menyakiti mereka lagi. Tetapi ancaman yang lebih umum bagi kebanyakan orang Kristen, terutama mereka yang berada di negara-negara bebas, adalah rasa takut psikologis akan manusia. Rasa takut ini adalah kebutuhan yang mencemaskan untuk menerima penegasan dari orang-orang di sekitar kita. Rasa takut akan manusia terwujud sebagai orang yang menyenangkan, nilai-nilai yang dikompromikan, tekanan teman sebaya, dan pilihan untuk tidak membagikan iman kita lagi. Rasa takut akan manusia dapat menjadi jerat ketika kita membiarkannya mempengaruhi keputusan kita daripada menaati suara Roh Kudus. Kita memilih untuk menghindari interaksi yang tidak menyenangkan. Lebih mudah mengindahkan rasa takut akan manusia daripada mengundang kemungkinan konsekuensinya.
Perhatikan kata-kata berani Petrus ketika ia dan para rasul lainnya diperintahkan untuk berhenti berkhotbah dalam nama Yesus. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah para Rasul 5 ayat 29. Para murid pertama tidak membiarkan rasa takut akan manusia menghalangi mereka melakukan apa yang Allah panggil untuk mereka lakukan. Takut akan manusia adalah jerat karena ia menggantikan rasa takut akan Allah dalam hidup. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Mazmur 111 ayat 10. Takut akan manusia menempatkan kita di jalan menuju kehancuran. Takut akan manusia telah menggantikan keyakinan Alkitab kita di beberapa kalangan yang disebut Kristen saat ini. Opini publik telah mengesampingkan ajaran kitab suci yang jelas tentang banyak isu sosial. Seluruh denominasi tunduk pada rasa takut akan manusia, dan itu telah menjadi jerat bagi mereka. Keinginan untuk dipandang oleh dunia sebagai progresif, tercerahkan, toleran, atau benar secara politis adalah jerat yang digunakan setan untuk menyeret orang ke dalam cara berpikirnya. Kebutuhan untuk disukai dan diterima telah menjadi lebih penting daripada firman Tuhan bagi banyak orang yang mengaku percaya, sehingga harus dibuktikan. Amsal 29 ayat 25 ini, lebih takutlah kepada Allah daripada manusia. Saudara yang terkasih, dalam Rom 8 ayat 31, menjauhkah kita dari jerat ketakutan akan manusia? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Meskipun orang Kristen harus selalu peka terhadap isu-isu sosial terkini dan berbelas kasih serta baik kepada semua orang, kita tidak boleh membiarkan ketakutan akan manusia menentukan jalan kita. Ribuan martir bisa saja terhindar dari kematian seandainya mereka tetap diam tentang kesetiaan mereka kepada Kristus. Jika mereka membiarkan ketakutan akan manusia membungkam mereka, mereka mungkin telah memenangkan pujian dunia, tetapi kehilangan pujian surga. Meskipun setan tidak dapat mencuri keselamatan orang-orang yang lahir kembali ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 1 ayat 12. Ia dapat dan memang menggunakan jerat untuk mencuri kemenangan kita, kesaksian kita, dan kesempatan kita untuk menyimpan harta di surga dengan memperbesar rasa takut akan manusia. Demikian renungan pagi hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk lebih setia dan takut akan Tuhan. Ketakutan kepada manusia adalah jerat untuk kehancuran kehidupan kami. Kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu. Allah Bapa di sorga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan, saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin.